Ya. Sebelumnya untuk hari ini itu masuk ke di hari 9. Mereka pelatihan itu 18 hari, jadi sudah setengah jalan nih gitu. Kemudian hari ini kebetulan itu lagi ujian mereka close book. Kemudian ada yang masih kena punishment atas apa yang mereka dapatkan dari ujian ini. Kemudian yang di sini itu mereka yang masih running untuk semua setiap dari challenge-nya seperti itu. Kemudian di hari ke-9 ini mereka sudah menyelesaikan macam-macam cake. Kemarin belajar sponge cake, kemudian butter cake, kemudian chiffon. Nah, hari ini yang diujikan itu adalah gâteau foya. Gâteau foya itu kue khas Perancis yang biasanya zaman dahulu itu digunakan untuk bepergian ketika piknik, karena gâteau itu artinya kue, kemudian foya itu adalah piknik, kue yang biasa digunakan untuk piknik, kemudian chiffon dan satunya adalah donat seperti itu. Nah, dari perkembangannya ke sini itu mereka sudah ada progres masing-masing ya. Ada yang progresnya itu lambat, ada yang bisa stabil, ada yang naik, kemudian di hari berikutnya itu mungkin pengaruh dari moodnya mereka itu turun, tapi dibantu sama teman-temannya itu bisa naik lagi. Kemudian yang nanti besok-besoknya akan dipelajari itu adalah pembuatan untuk yang roti-roti, macam-macam roti. Dari pengertiannya itu roti itu adalah olahan tepung terigu yang menggunakan ragi, itu seperti roti manis, kemudian roti sisir yang seperti itu macam-macamnya. Kemudian ada khas Nusantaranya, itu ada panada dari Manado khasnya. Ya. Kemudian peluangnya juga nanti mereka setelah selesai pelatihan ini mereka berpeluang juga nih yang dari hasil pembelajaran yang bagus dan maksimal itu mereka berpeluang untuk bisa magang di tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan kami. Itu ada hotel, kemudian catering, kemudian rumah sakit juga, kemudian toko kue, kafe itu juga ada. Itu. Kemudian setelah dari magang itu biasanya mereka bisa maksimal di tempat itu bisa langsung direct. Kalau tadi kan disebutin ada kue khas Prancis begitu ya Mas ya, itu apa ya pentingnya kayak gitu, atau memang dari sininya harus bisa atau seperti apa sih Mas kalau di dunia kerja sendiri? Baik, materi yang mereka pelajari itu adalah roti dan kue. Dalam bahasa Inggrisnya itu pastry and bakery. Nah, ilmu pastry dan bakery itu kan kebanyakan datangnya itu kan dari Eropa. Kalau dari kita itu kan enggak ya. Nah, kita itu kan hanya mengadopsi. Jadi kita berkiblatnya juga di sana, karena ilmu datang dari sana. Kita juga mempelajari di sana seluk-beluk dari sejarahnya, mulainya roti keluar itu dari mana. Mereka juga sudah tahu, dikasih tahu roti bermula dari Mesir itu, kemudian berkembang lebih banyaknya di mana. Jadi mereka mau nggak mau ya pelajari itu juga. Kemudian gâteau foya itu adalah pengembangan dari jenis-jenis masing-masing cake itu. Nah, di sini juga sudah berkembang juga dari adopsi dari luar sini. Sejauh ini sebelumnya ini rata-rata terserap di dunia kerja ini sampai berapa persen? Baik, kalau kita lihatnya dari di tahun sebelumnya ya, karena kan di 2025 ini baru satu gelombang ini dan belum selesai. Di tahun 2023 itu yang paling banyak. Kemudian di tahun 2024 itu untuk kejuaraan yang buatan roti dan kue itu menurun, karena yang masuk itu mereka cenderung pengennya langsung untuk berwirausaha. Nah, sedangkan yang di 2023 itu pengennya langsung kerja di industri. Jadi untuk angka serapan industrinya lebih banyak di angka di tahun 2023 mereka di industri ada 70%. Seperti itu, yang lainnya berwirausaha. Gitu. Kalau yang di 2024 itu kemarin di industrinya menurun, tapi untuk di home industrinya yang berwirausaha itu meningkat. Mereka berwirausaha bikin kue kering untuk Natal, Lebaran, kemudian hari-hari yang lainnya, kemudian kayak ulang tahun seperti itu, seperti hantaran juga. Pesannya
nanti ketika selesai di pembelajaran yang batch yang ini, itu diharapkan nanti masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya bisa cepat-cepat mendaftar juga apabila nanti ada gelombang pembuatan roti dan kue. Dan persiapkan juga kalian misinya tuh apa, pengen kerja ke industri ataupun berwirausaha. Kami berusaha untuk bisa mensupport kalian. Ya.